Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memberi kami kehidupan yang luar biasa Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk hadir di rumah-Mu yang terkasih. Amin. Siapalah kami Tuhan, kalau bukan Engkau dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, dengan segala anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk hadir di rumah-Mu yang terkasih. Tuhan, izinkanlah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, bisa menyampaikan sabda-sabda-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang Engkau sampaikan, apa yang Engkau hendaki sampaikan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan, bisa sampai di hati masing-masing jemaat ya Tuhan. Dan setelah nanti jemaat ini meninggalkan ruangan ibadah ini ya Tuhan, kami semua akan selalu mengingat firman-firman-Mu ya Tuhan, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami semua telah berdoa. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Wah, ini gak baik nih. Kayaknya nih jemaat di sini masih belum baik-baik saja. Ya kan? Sekali lagi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Oke. Kalau orang nanya ke saya, apa kabar Mike? Baik. Berarti artinya apa? Berarti saya lagi gak baik-baik. Makanya ketika saya mengucapkan baik, saya lemas. Ya kan? Makanya kalau nanti Bapak Ibu ditanya apa kabar Bapak Ibu, apalagi di rumah Tuhan, kita harus selalu bilang luar biasa, men. Ya, kenapa luar biasa Bapak Ibu? Karena topik yang disodorkan dari pihak GSJA THI adalah sembah dan puji Tuhan. Wow, luar biasa. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ya, kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Terima kasih untuk pihak GSJA THI untuk pertama kalinya saya bisa ada di mimbar yang terhormat ini. Sehanar, ya saya sangat bersuka cita ketika saya tadi tiba di sini. Saya langsung ketemu bugemnya Bapak Ibu semuanya. Wow, thank you a lot for all of you, ya kan? Nah, apalagi saya ini dapat judul yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini saya ini adalah seorang, kalau Bapak Ibu tanya saya itu punya karunia apa Bapak Ibu? Akhirnya saya sadar ya, saya ini punya karunia untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya ini diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi. Saya nggak punya banyak karunia Bapak Ibu, ya. Saya punya suara yang luar biasa yang saya lakukan dari sejak tahun khususnya tahun 2015 ketika saya boleh keluarin branding gereja saya yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Saya ini dari ex NDC Worship Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu tahu NDC Worship lagunya Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan. Nanti kalau saya konser nggak selesai, ya kan Bapak Ibu? Tahu kan Bapak Ibu? Ya, saya ini dulu ex NDC Worship. Makanya ketika saya akhirnya disodorin sembah dan puji, wow, kayaknya Tuhan punya maksud tertentu buat saya untuk bisa sharing, bisa berbagi segala hal buat Bapak Ibu yang ada di sini. Amin. Oke. Pertanyaan simple, sembah dan puji. Apa bedanya sembah dan puji Bapak Ibu? Atau bahasa Inggrisnya sembah itu adalah worship and praise the God, right? Ya kan? Sembah itu apa? Sembah itu adalah sikap. Ya, sembah itu adalah bagaimana sikap kita ketika kita ya mau bernyanyi buat Tuhan, mau berdoa buat Tuhan. Ya, sembah itu apa? Sembah itu adalah sebuah sikap yang kita tunjukkan kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap hidup kita. Makanya Kuasa-Mu terlebih besar. Sikap. Ya, bagaimana kita mengekspresikan sikap kita ketika kita menyembah Tuhan. Ya kan? Amin.
Ya, ada banyak lagu-lagu yang saya paling suka untuk nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tahu? Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap. Ya, keren. Saya nanti akan hilangin teksnya, jadi Bapak Ibu yang lanjutin ya nyanyian saya. Itu adalah menyembah, worship. Ya, ada kalanya ketika kita menyembah Tuhan, ya, kita bisa nangis. Ya kan? Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ya, apalagi lagu ini paling saya sering pakai ketika COVID melanda Indonesia dari tahun 2021, 2020, 2021, 2022, akhirnya 2023 kita baru terbebas dari COVID. Amin. Apakah Bapak Ibu ngalamin apa yang saya alamin? Kesusahan, kesedihan, kedukaan. Kita setiap hari mendengarkan satu persatu teman-teman kita, saudara kita meninggal dunia hanya gara-gara COVID. Satu persatu dari keluarga kita menangis karena usahanya bangkrut. Satu persatu dari keluarga kita merana gara-gara COVID, Bapak Ibu. Di saat itulah saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ya, ketika situasi menyembah itu, kita bisa nangis, mengeluarkan segala emosinya kita. Kalau perlu kita teriak-teriak deh. Ya kan? Itu namanya ekspresi, yang namanya menyembah, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya dengan puji atau praise? Praise itu adalah suatu ekspresi yang kita ungkapkan, ekspresi yang kita ungkapkan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Tadi pada ekspresi enggak? Pada senyum enggak? Senyum kan? Ku puji, ku sembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Kalau bisa loncat deh. Ya, saya paling suka satu lagu kalau saya disuruh loncat ya. Ada lagu Great is our God. Tahu? Nah, itu kalau saya nyanyi itu saya pasti meloncat dengan luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itulah contoh dari memuji Tuhan. Praise the God, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kembali ke kita semua. Mengapa kita harus menyembah dan memuji Tuhan kita? Apakah kita mau belajar lebih dalam lagi untuk mencari tahu why we must pray, we must worship and pray to God? Amin. Yuk kita lanjutin. 1. Sembahlah Tuhan. Mengapa kita harus sembah Tuhan? Ya, ada ayat 1 Keluaran 20 ayat 2 sampai 4. Mari kita, apakah Bapak Ibu buka Alkitab? Bawa Alkitab atau bawa handphone sucinya? Yuk, selain Bapak Ibu kalau yang nggak buka boleh baca teks di sini. Oke, 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oh iya, saya lupa geser ya, pantesan Bapak tadi sempat diem ya. Saya kasihkan baca sendiri. Oke. Terus diperkuat lagi Matius 4 ayat 10. Saya yang sampaikan aja ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu hari ini masih menyembah ilah-ilah lain hari ini, bertobatlah. Kalau Bapak Ibu masih mengagung-agungkan patung-patung apapun,
Ya, Bapak Ibu masih meletakkan dan memuja-muja yang namanya patung, memuja-muja simbol, memuja apapun itu namanya, ataupun Bapak Ibu mampir ke Gunung Kawi, meminta-minta di situ, hati-hati, nyala. Amin. Percaya aja sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang satu-satunya yang pantas dan layak kita sembah dan kita puji. Kenapa? Tuhan yang ciptain hidup kita loh. Ya kan? Kita diciptain oleh Tuhan serupa dan segambar. Kalau mau lihat mukanya Tuhan, cerminlah diri kita. Yuk, Bapak Ibu ada bawa handphone kan? Coba selfie, lihat muka kita itu persis kayak mukanya Tuhan. Gak usah susah-susah. Amin? Oh, gak mau selfie katanya. Ya? Next. 2. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran artinya ketika kita menyembah Tuhan, ya, kita harus bawa sikap hormat, sikap sungguh-sungguh, sikap benar-benar kita tunduk dan kita berserah kepada Tuhan. Itu adalah menyembah, ya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, ada Yohanes 4 ayat 23. Yuk kita baca bareng-bareng. Saya buka dulu. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, saya sampaikan hari ini, sudah tiba saatnya. Sekarang, now. Saatnya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. It's our time now. Ya, Bapak Ibu, jangan main-main. Sudah tiba saatnya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jangan main-main. Apalagi kalau ada di mimbar. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu yang tadi nyanyi, ya, menyembahlah dengan benar, memujilah yang benar. Ya, pakai kesungguhan kita, pakai ketulusan hati kita, pakai sikap kita yang mau tunduk sama Tuhan, kita sembah Tuhan kita. Amin. Kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Saya kasih tahu Bapak Ibu, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Ya, mungkin Bu Lili paling tahu. Saya ini adalah produk mujizatnya Tuhan. Kalau boleh saya bilang hari ini, saya ini adalah kehidupan keempat. Saya sudah hampir mati 3 kali. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini ada yang pernah hampir mati? Coba yang pernah hampir mati angkat tangan. Ada ya? Jangan ragu-ragu angkat tangan. Berapa kali Pak? Sekali kalah. Berapa kali? Siapa ini? Ada lagi yang hampir mati nggak? Baru 1 ya berarti ya. Saya 3 kali hampir mati Bapak Ibu. Oh Bu, berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali berarti kita seimbang. Nah, Bapak Ibu lihat, di sini ada jemaat yang sekali hampir mati, yang sudah 3 kali hampir mati. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Amin. Ya, kapan lagi? Ingat aja, pokoknya kapan lagi? Now or never. Prinsipnya simple. Sekarang atau nggak akan pernah lagi. Amin. Ya. 3. Penyembahan sebagai respon hati. Ya, kita buka Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Salah ini ya.
Oke, saya bacain aja. Ini slide-nya mungkin beliau nerima yang bentuk PPT, makanya agak kacau. Mungkin Bapak Ibu yang bisa buka Markus 12 ayat 29 sampai 30. 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, saya ulangi, dengan segenap hatimu dan dengan segenap ada 3 hal. Dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Saya ulangin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan ketiga dengan segenap kekuatan. Baru jiwamu itu kekuatan. Jadi kalau kita mau mengasihi yang namanya Tuhan, pakai hati kita. Bapak Ibu coba cek, masih punya hati nggak? Punya kan? Masih bisa sedih nggak Bapak Ibu? Masih bisa bahagia? Kalau masih bisa sedih, masih bisa bahagia, masih bisa happy, sebagainya, itu artinya kita masih punya hati, ya kan? Atau kita masih bisa mikir nggak? Habis selesai ibadah hari ini kita makan apa ya Bu? Habis ini kita makan apa? Itu artinya dengan segenap akal budi itu kayak otak kan? Benar nggak? Dan dengan segenap kekuatan, dengan jiwa kita, ya kita kasihi Tuhan kita gembalakan domba-dombanya dan sebagainya. Amin. Dan selanjutnya yang keempat, memuji Tuhan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kalau kita masih bisa ada di tempat ini, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan tadi pagi, ya kan? Dan kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hadir di rumah Tuhan yang luar biasa. Amin. Artinya kita menyembah Tuhan itu adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu tadi menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, itu adalah bentuk pengucapan syukur kepada Tuhan. Sesimpel things. Ya, kita buka. Apalagi ini ayatnya adalah di Wahyu 4 sampai 9. Saya, Bapak Ibu ya, saya itu paling gemetaran atau paling merinding, ini merinding nih, kalau saya sudah buka kitab Wahyu. Bapak Ibu sudah baca belum kitab Wahyu? Siapa yang sudah selesai baca Wahyu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, baru 6 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang baca Wahyu merinding nggak? Pak, merinding banget. Ya, nanti ada ular tua yang namanya naga. Ya, nanti akan pintu-pintu dibukain dan sebagainya. Nanti ada banyak yang mati, ya kan? Ya, kalau saya sentuh yang namanya Wahyu, saya paling merinding karena itu kitab terakhir di Alkitab kita. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 9. Udah ya. 1, 2, 3. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ini cerita apa? Ini cerita ada malaikat, ada tahapan-tahapan di mana nanti penggenapan Tuhan akan datang di Wahyu, ya kan? Ini adalah ada makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujiannya dengan hormat, ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan Dia akan duduk kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selesai. Selama-lamanya artinya di mana Bapak Ibu? Adik-adik, sampai selama-lamanya di mana? Surga. At the end, our goal, ya, akhir dari tujuan hidup kita ada di mana? Surga. Amin. Ya, jadi memuji Tuhan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Dan kelima, sudah selesai Bapak Ibu.
Habis ini kita pulang, jangan lupa ngajak saya makan ya Bapak Ibu ya. Belum selesai. Jangan berharap cepat, karena waktu saya 1 jam ya Pak ya. Oh enggak, 2 jam kata Bugem. 2 jam ya, 3 jam enggak. Kelamaan bosan nanti. Oke, yang kelima adalah memuji Tuhan menunjukkan hanya Allah yang patut dipuji. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Tadi ada WL yang bilang, saya harus sering-sering muji istri saya supaya istri saya senang sama saya. WL-nya ya Pak ya, saya ingat banget tadi omongan Pak. Salah nggak? Nggak salah, memang wajar, memang seharusnya seorang suami memuji istri. Tetapi lebih berkenan lagi kalau seorang suami bersama dengan seorang istri dan seorang ya Pak ya, bukan lebih ya. Berarti omongan saya benar ya. Seorang suami bersama dengan seorang istri dan bersama dengan anak-anaknya memuji yang namanya Tuhan, dan hanya Tuhan yang layak kita puji. Yuk. Amin. Kita buka kembali lagi kitab Wahyu. Wahyu 4 ayat 11. Mau kita baca bareng-bareng? Tenang Pak, masih lama Pak. Bercanda Pak. Karena ketika beliau lihat jam, saya juga ngintip-ngintip Pak. Ya kan, takutnya nanti kelamaan keasikan atau takutnya kecepatan Pak. Ya kan. Oke, kita baca bareng-bareng yuk. Mau? 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, hanya Tuhan yang kita layak puji. Amin. Ya, jadi sepulang dari gereja hari ini Bapak Ibu, ayolah kita tingkatin frekuensi intensitas kita puji dan sembah Tuhan. Terus ada pertanyaan yang menggelitik dari beberapa orang kepada saya. Mike, kalau saya menyanyi di toilet boleh nggak? Saya nanya sekali lagi. Saya ditanya nih sama teman saya, Mike, kalau saya nyanyi lagu rohani di toilet boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mau dimanapun juga boleh. Baca Alkitab sambil pup boleh nggak? Boleh aja, sah-sah aja. Salahnya di mana? Amin. Yang penting kan kita membaca dengan hati, pakai otak, dengan akal budi. Benar nggak? Apalagi kalau saya mandi Bapak Ibu. Saya paling suka nyanyi. Sampai istri saya bilang, Mike, Karisa lagi bobo. Ya langsung diam saya. Ya kan? Dimanapun di mobil saya pun suka nyanyi. Ya kayak tadi spontan kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Apalagi Bapak Ibu mau minta saya nyanyi apa? Lagu wah, kan nggak boleh Pak. Ampunin Bu ya, ampunin jemaahnya Bu ya, minta lagu Mandarin. Ya, jangan ditantang Pak. Saya ini penyanyi, ya, kita bisa menyembah Tuhan, ya, kita bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Gak ada batasannya, gak ada larangannya, gak ada aturan. Karena itu itu hubungan kita kepada Tuhan, kan kepada manusia. Gak usah dengerin omongan manusia, capek, lelah, letih, lesu, letoy. Capek gak deh dengerin ocehan teman-teman? Kok kamu gitu ya? Kok suara kamu cempreng ya? Padahal Tuhan aja gak pernah ngomong loh. Padahal Tuhan aja gak pernah komplain kalau suara kita cempreng. Benar gak Pak? I love you God, your mercy na. Ya terserah kita. Yang penting urusan kita sama Tuhan. Yang penting kita pakai hak. Kan tidak semua orang dikasih karunia bisa menyanyi, bukan? Gak semua kan. Saya kasih tahu istri saya gak bisa nyanyi.
Artinya apa? Menyanyi itu adalah sebuah karunia. Ada yang punya karunia pendoa. Bener gak? Bugem. Ya kan? Ada yang punya karunia apalagi? Macam-macam kan? Karunia bahasa roh. Macam-macam punya karunia. Jadi yang tidak punya karunia bisa menyanyi. Boleh gak nyanyi walaupun suaranya cempreng? Boleh. Gak ada yang salah. Amin. Ya. Ayolah, saya ajak Bapak Ibu jemaat yang hadir di sini. Sudah saatnya menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Sampaikan semua puji-pujian kita. Sampaikan semua sembah-sembahnya kita hanya kepada Tuhan. Kesimpulan simpel. Pemusik boleh naik ke atas panggung. Wis, udah mulai nih. Bentar lagi kita akan konser sejam bersama Michael. Wis. Tuh. Pertanyaan simpel, pemusik juga adalah penyembah-penyembah nggak? Pemusik ini penyembah ya. Ya. Nanti pemusik ini ya, dia yang akan bikin vibe-nya akan naik sampai kita bisa teriak-teriak, sampai ada musik vibe-nya nanti dibikin bisa nangis sampai senangis-nangisnya. Ada yang musik bisa bikin kita sampai meloncat kegirangan. Ya, mereka itu adalah penyembah yang luar biasa. Jadi bukan hanya bersuara, lewat suara aja kita bisa menyembah. Adik-adik, kalau kamu punya talenta main musik, menyembahlah Tuhan dengan musiknya kamu. Amin. Bisa main macam-macam. Ada gitar aja ada 3 setahu saya. Ada gitar bass, gitar akustik, gitar melodi, ada keyboard, ada drum yang luar biasa. Ya, jadi menyembah itu tidak lewat suara, tidak hanya dengan suara, bisa lewat musik, bisa lewat dengan segala hal. Ya, kesimpulannya yang pertama, 1, kita mau baca bareng-bareng nggak Bapak Ibu? Yuk, sembah dan puji Tuhan. 1, sembahlah hanya Tuhan. 2, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 3, penyembahan sebagai respon hati. 4, memuji Tuhan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. 5, memuji Tuhan menunjukkan hanya Tuhan Allah yang patut dipuji. Ada satu lagu ketika saya bikin bahan khotbah ini, lagu ini selalu terdengung terus. Ya, mau nggak mau, harus atau nggak harus, saya harus menyanyikan lagu ini. Ya, karena Tuhan sudah meletakkan lagu ini di benak saya, di pikiran saya, makanya saya harus menyampaikan lagu ini di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu boleh ikut saya nyanyi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Kita kasih sembahan kita yang terbaik hanya buat Tuhan kita. Amin. Yuk. Alam semesta melukiskan
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come on, sembah dan puji Dia, sembah Tuhan kita, dan puji Tuhan kita, sembah dan puji Dia, Sang Amin, Bapak Ibu. Wah, apakah Bapak Ibu merasakan sukacita yang luar biasa hari ini? Amin. Apakah Bapak Ibu merasakan ada urapan Tuhan hari ini ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita? Yes. Amin. Bapak Ibu, saya ada satu pesan ketika tadi saya doa di sini, Bapak Ibu. Bugem izinkan saya untuk menyampaikan apa yang pengen saya sampaikan kepada jemaat hari ini. Saya tadi berdoa, Tuhan kasih saya satu warna yang luar biasa, yaitu warna hijau. Warna hijau ini adalah warna yang Tuhan kasih saya lihat untuk seluruh gereja jemaat-jemaat yang ada di sini, Bapak Ibu. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, warna hijau tadi saya cari, Bapak Ibu. Warna hijau itu melambangkan, Bapak Ibu, di sini akan ada terjadi tuaian besar ini yang akan Tuhan tuntut. Di sini akan ada pencegahan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa buat jemaat-jemaat yang hadir hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak kalau Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Apapun masalah hidup kita hari ini, Bapak Ibu yang hari ini saya ngerasain ada yang Bapak Ibu lagi sedih hari ini. Dan saya rasa nggak etis untuk saya tunjukin, tapi saya berharap Bapak Ibu yang hari ini, adik-adik khususnya yang lagi bersedih, sampaikan aja kepada Tuhan. Sampaikan aja, gumulin aja kepada Tuhan. Mungkin orang tua kita, Bapak Ibu, mungkin orang tua kita, adik-adik nggak mampu memberikan apa yang adik-adik inginkan. Mungkin bos-bos kita, Bapak Ibu, nggak mampu memenuhi apa yang kita harapkan ketika kita sudah kerja sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Mungkin apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai titik hari ini, Bapak Ibu, mungkin banyak hal yang kita gumulkan, banyak hal yang kita harapkan, kita belum dapatkan itu semua. Tapi percaya akan indah pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik di sini akan dapat itu semua. Dan terjadi kesembuhan untuk orang yang sedang sakit hari ini, Bapak Ibu. Amin. Amin. Just only believe. Percaya aja kepada Tuhan. Ya, saya selalu bilang kok kepada semua orang, ketika kaki kanan kita melangkah dengan iman, saya ulangi, ketika kaki kanan kita melangkah dengan iman, kaki kiri kita akan memberikan mukjizat buat hidup kita. Amin. Seberapa mukjizat yang kita terima hari ini, Bapak Ibu, sebesar iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi berapa langkahan kaki kanan kita hari ini, langkahan kaki kiri kita akan memberikan mukjizat buat hidup kita semua. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di dada Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan juga. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan terima kasih. Tuhan
beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan Tuhan pelihara. Kalau bunga bakung aja Tuhan hiasi dengan sangat indah, Bapak Ibu. Masa kita anak kesayangan Tuhan, Tuhan gak cukup-cukupi kehidupan kita? Tuhan gak berikan kebahagiaan buat hidup kita? Tuhan gak berikan segala hal yang memang kita benar-benar butuhkan dalam hidup kita? Amin. Ayo kita ikrarkan dalam hidup kita hari ini. Sebelum kita tinggalin ruang gereja ini, kita pulang dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kita sampai ke kalau perlu kita nangis-nangis, biar Tuhan dengar apa yang kita rasakan hari ini, apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yuk. Saat kau datang, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu, satu kesaksian terakhir saya nyanyi lagu ini bisa begitu menggebu-gebunya saya. Tapi di sisi lain saya juga bisa nangis, Bapak Ibu. Coba hari ini kita hitung seberapa banyak
kebaikan Tuhan yang sudah berikan buat hidup kita hari ini. Kita bisa ngelewatin hari demi hari yang begitu menyedihkan. Ya bahkan kita nggak mampu untuk melewati hidup ini. Ayo Tuhan, kita coba berserah aja sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, apalagi mengandalkan manusia. Saya sering dikecewakan sama teman-teman saya Bapak Ibu. Saya sering mengalami kepahitan dari teman-teman saya. Makanya hari ini saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu hari ini, jangan pernah mengandalkan manusia. Karena ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sia-sialah hidup kita. Ya, kita letakkan harapan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu akan memberikan indah pada waktunya Tuhan. Saya sering marah kok. Saya sering berontak kok kepada Tuhan. Ya, ketika kematian saya hampir menghampiri hidup saya Bapak Ibu, saya marah sama Tuhan. Saya marah sama Bapak saya di surga. Tuhan gak lihat. Saya baru menikah dan saya baru dikasih anak yang sangat lucu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mau ngambil nyawa saya? Tahu gak? Tuhan menjawab apa kepada saya? Apa yang Yesus sampaikan di dalam doa Tuhan Yesus 3 kali di Taman Getsemani? Apakah Bapak Ibu masih ingat? Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya Tuhan, lalukanlah kematian ini daripadaku. Belum selesai, Mike, lanjutin, jangan dipenggal-penggal. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, jangan dipenggal-penggal, Mike. Yes, oke, saya lanjutin Tuhan. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku lah yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yo wes, mau Tuhan saya mati kan hari ini? I give up, I surrender, saya menyerah. Udah, Tuhan mau ngambil lah. Tapi Tuhan please, kasih saya kehidupan sekali lagi. Kasih saya kehidupan sekali lagi untuk bisa bertobat, untuk benar-benar saya bisa mencintai-Mu Tuhan. Mungkin selama ini hidup saya kurang mencintai Tuhan. Benar, saya itu seorang worshiper di depan mimbar Bapak Ibu. Tapi mungkin hati saya nggak menyembah Tuhan saya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mungkin kehidupan saya setelah keluar dari mimbar ini, kehidupan saya banyak yang nggak benar Bapak Ibu. Makanya itu adalah sebuah teguran Tuhan terhadap hidup saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang hari ini membawa segala beban-beban, ya, anggap aja itu semua tegurannya Tuhan. Tapi percaya nggak Bapak Ibu, Tuhan sayang kok. Sama halnya Tuhan sayang sama saya hari ini, Tuhan juga sayang kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Amin. Dari situ Bapak Ibu, saya berikan talenta yang Tuhan berikan buat saya. Karena saya tadi bilang, saya hanya punya satu talenta, yaitu saya hanya bisa menyanyi. Ya. Since that, saya tanya, Tuhan mau apa? Lalu Tuhan berkata kepada saya, Mike, saya mau kamu bernyanyi tidak buat manusia, tetapi bernyanyi buat Tuhan. Orang tidak perlu tahu siapa kamu, Mike. Jangan kamu pakai gaya kamu di NDC worship di depan mimbar. Orang melihat penampilan kamu dari atas sampai bawah. Orang ngedengerin suara kamu yang begitu luar biasa. Tapi saya tidak berkenan dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu ada di depan mimbar ini. Ya, Tuhan pengen saya apa Bapak Ibu? Tuhan pengen saya menyembah Tuhan kita, Tuhan saya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa ada embel-embel masuk udang di balik kue tiaw. Ya, akhirnya Tuhan minta saya apa? Ya udah, nyanyi buat Tuhan. Saya bikin satu album.
10 lagu dengan judul album Hatiku Untukmu. Dan Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu pasti belum pernah dengar lagu saya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Di YouTube akun Michael Huang Official, ya walaupun Bapak Ibu belum subscribe mungkin, Bapak Ibu tahu nggak kalau akun YouTube saya sudah monetize? Gampang nggak untuk memonetizekan akun YouTube? Enggak. Mungkin orang yang mensubscribe akun saya, Bapak Ibu nggak tahu itu siapa saya sesungguhnya. Tapi mungkin lewat lagu-lagu yang saya nyanyikan, lagu-lagu saya memberkati hidup orang-orang yang mendengarkan, dan akhirnya mereka mensubscribe dan mereka mengulang-ulang mendengarkan lagu saya di akun YouTube Michael Huang Official, Bapak Ibu. Akhirnya saya sadar, Bapak Ibu, kalau saya mengandalkan kekuatan saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan yang akan bekerja dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Hari ini Bapak Ibu, saya bawa 50 CD. Ya, tadi saya sempat ditanya, bayar nggak? No, it is free for you. Di depan saya ada 50, saya nggak tahu jumlah jemaat di sini ada berapa, Bapak Ibu. Ya, saya cuma persiapkan 50 CD ya yang bisa saya berikan buat Bapak Ibu hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, jangan langsung pulang, langsung ketemu saya setelah saya turun di mimbar ini, minta aja CD saya 50. Buat Bapak Ibu yang masih belum dapat CD saya, Bapak Ibu boleh WhatsApp saya, ya. WhatsApp alamat detail Bapak Ibu. Saya berjanji di depan Bapak Ibu saya akan kirim CD saya buat Bapak Ibu. Amin. Simple loh. Saya bikin lagu 10, saya bikin album ini. Ya, tujuannya enggak untuk supaya saya terkenal loh Bapak Ibu. Tuhan enggak berkenan supaya saya terkenal. Tuhan berkenannya lagu-lagu saya bisa memberkati Bapak Ibu. Ini ada duet saya dengan Regina Idol. Setahu saya beliau adalah juara Indonesian Idol juara 1 season 10 kalau saya nggak salah. Ada juga dengan Fandi Santoso, Fandi Krispati, vokalisnya Krispati. Ada juga Jisoo Abraham. Ya, 10 lagu ada di CD ini. Jangan lupa Bapak Ibu sebelum tinggalin ruang ini, jangan lupa segera minta CD, dan CD saya nanti saya pasti akan berikan secara cuma-cuma, free, no need to pay. Amin. Yuk kita tutup. Kita tutup dalam doa kita. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami sungguh bersyukur, benar-benar bersyukur ya Tuhan, untuk setiap firman-firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami hanya mau selalu memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah perkenanan-Mu ya Tuhan turun menghinggapi hidup kami ya Tuhan. Biarkanlah perkenanan-Mu juga Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah berkekurangan sedikit pun Tuhan. Kami percaya segala berkat pasti Engkau berikan buat kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin kami yang hari ini datang dengan berbeban berat ya Tuhan, mohon pulihkan kehidupan kami Tuhan. Mohon angkat segala beban-beban itu dan Engkau gantikan dengan sukacita yang hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Mungkin hari ini kami yang datang dengan kesusahan keuangan atau finansial di dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, pulihkanlah keuangan kami. Pulihkanlah finansial keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memohon, Engkau pasti mendengarkan permohonan kami.
Ketika kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, Engkau akan memegang tangan kami erat-erat ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, demikian juga kami yang hari ini datang dengan sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang penyembuh. Engkau Allah yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami yang ada di sini ya Tuhan. Peganglah sakit kita masing-masing. Kita katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan sakit kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan Engkau teramat sangat baik. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ya Tuhan selalu ada dalam akal, pikiran, dan kehidupan kami. Lewat perbuatan kami, lewat sikap kami, lewat karakter kami, lewat segala hal yang akan kami lakukan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu bersemi dalam kehidupan kami selalu ya Tuhan. Dan kalau kami sering lupa ya Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan. Kami sering dan sering melupakan Engkau ya Tuhan, karena kesibukan sehari-hari kami. Dan terakhir ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kadang kami bandel Tuhan. Kadang kami susah dikasih tahu. Kadang kami bebal untuk teguran-teguran yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami memohon dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya.